Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa usalli wa usallim ala khairi khalqillah sayyidil qawlain jaddal hasan wal husain imam ad-darain sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Abul Qasim Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi as-salihin wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, para punyai, para sesepuh ini sepuh ingkang kula mulyakaken saha kula taati, wabil khusus Ketua PCNO Kota Cilacap. Oh, Kabupaten, insyaallah. Ketua PCNO Kabupaten Pasuruan ingkang kula hormati. Ancap. Oh, insyaallah. Kabupaten Cilacap ya, insyaallah. Soalnya setengah error, soalnya mau dikebut motor ini. Dan juga
pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Kabupaten Cilacap, Kiai Rahmat ingkang kula mulyakaken, lan sedayane para sesepuh tokoh masyarakat. Ngapunten sing kuatah mboten saged kula sebutaken, tidak mengurangi rasa hormat lan takzim kula. Ugi dumateng bunyai-bunyai yang telah mengasuh anak-anak kita, mudah-mudahan beliau semuanya diberi panjang umur, saged terus berjuang untuk menelurkan pemimpin-pemimpin yang betul-betul amanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sedayane para hadirin, boten kula sebutaken setunggal-setunggal, boten ngirangi rasa hormat kula. Aqulu ilaikum bitahiyatul islamiyah. Pertama, kula tidak henti-hentinya mengucapkan syukur alhamdulillah karena pada malam hari ini saya ditakdirkan oleh Allah bisa hadir, bisa bertemu dumateng keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam, khususnya warga seluruh yang hadir pada malam hari ini. Dan alhamdulillah sudah di hari pula dari pengurus cabang NU Kabupaten Cilacap. Sholawat ma'assalam monggo diaturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki temane niki kula kira bingung karena ada masalah haflah akhir sana Isra Mi'raj. Ugi Kiai Rahmat niku pesen digengken nyampeaken babagan sifat wajib Gusti Allah 20. Tapi yang jelas malam ini insyaallah malam di antara yang penuh barokah, karena di antara salah satu arba'atu hurum, jadi 4 bulan yang dimuliakan, di antara salah satunya adalah bulan Rajab ini. Kenapa? Karena di bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang begitu luar biasa. Nanti mungkin sedikit kita akan menyinggungnya. Dan juga bulan Rajab niki termasuk Allah menurunkan Nur Muhammad kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek cara rogo Kanjeng Nabi niku lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi Nur Muhammad itu pas tanggal 10 Rajab. Apa Nur Muhammad? Cara dawuhe menjadikan satu dalil atau dasar landasannya adalah man huwa awwalu makhluqin khalaqallahu al-wahid an-nur Muhammadi. Jadi yang pertama-tama Allah menciptakan makhluk itu sebelum Allah menciptakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Sebelum Allah menciptakan 7 langit dan bumi, dan di antara keduanya langit dan bumi, Allah itu menciptakan hanya satu, Al-Wahid. Kalangan arifin itu menafsirkan Al-Wahid itu adalah An-Nur Muhammadi, yaitu Nur Muhammad. Ini barokah Rajab, Masya Allah. Walaupun wau niku diuber-uber nih. Kula niku berangkatnya saking griya niku jam batal sholat subuh 4:30 kurang lebih. Saking Pasuruan kota. Sampai di daleme Kroya, daleme Ustadz Tamyiz itu sekitar jam 4:30 sore. Nanti pendak 1 hari 12 jam kurang lebih.
Ya Ustaz bi. Setengah 6 ya salah, berarti 13 jam. Oh gini lu ini Ustaz Muhammad Soleh Aziz, beliau juga dari Pasuruan. Setengah 6, 13 jam perjalanan. Alhamdulillah kita menikmatinya. Setelah itu kita ramah tamah sholat maghrib, lajeng dereng nopo-nopo ya akhirnya siram kesusu terus dikira berangkat. Alhamdulillah supir ini wow luar biasa. Kopoyan jualan sampai nanti. Nah itu, tapi alhamdulillah sampai degriki pas acara ya. Pertama tadi sudah saya sampaikan berkaitan Nur Muhammad. Yang kedua tentang Isra Mi'raj. Yang mungkin mudah-mudahan saged nyambung napa sing dipesenaken kali Kiai Rahmat, yaitu tentang sifat 20. Isra Mi'raj itu sebetulnya tidak hanya kita mengagumi tentang perjalanan yang luar biasa ya. Kenapa dikatakan perjalanan yang luar biasa? Karena Isra Mi'raj ini perjalanan termasuk di antara salah satu khawariqul adat ya. Boten koyo biasa nih. Dan tentunya karena khawariqul adat ini boten iso cara akal itu menampung cara perjalanan yang seperti itu. Perjalanan yang jauh sekali, boten kok perjalanan darat sampai munggah diunggah nang dhuwur langit. Nah, ini perlu kita menjabarkan. Mudah-mudahan ini dibatasi sampai jam pinten ya. Jam 12 ya. Luar biasa. Niki lek umpama sekolah perkuliahan itu mungkin menjabarkan Isra Mi'raj itu sampai 6 SKS barangkali. Ya. Tapi mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini kita bisa mengurai, menyimpulkan dan mudah-mudahan bisa diterima. Ya. Jadi Isra Mi'raj ini memang di luar nalar. Kenapa banyak hal-hal yang sangat-sangat tidak masuk akal. Bahkan ketika Kanjeng Nabi wangsul saking Isra Mi'raj ini, satu-satunya yang percaya sahabat itu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dawuh, jangankan Nabi Muhammad Rasulullah menyampaikan peristiwa itu, lebih daripada itu saya percaya. Nah, ini predikat Sayyidina Abu Bakar itu disebut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya. Ya. Dan tentunya memang leres, ini di luar akal. Karena waktu yang begitu singkat dengan perjalanan yang begitu jauh. Bayangkan mulai Masjidil Haram saking Mekah sampai tenggone Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis dek menggone di Palestina. Ya. Niku lek numpak unta, itu bisa ditempuh sampai 40 hari. Lho niki ditempuh Kanjeng Nabi ini perjalanan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sampai boten teng riku munggah nang dhuwur langit. Langit niku lapise 7. Nggih. Mari ngoten munggah malih teng Sidratul Muntaha sampai teng Aras. Niku ditempuh cuma sewengi. Wakila ana sing nyampeaken berangkate badal salat Isya. Waktu sholat Isya, tapi sih durung ono perintah sembahyang 5 waktu. Wonten sing ngarani sepertiga malam. Waktu singkat seperti itu. Niku pulang pergi sampai nanggone Mekah malih. Dengan waktu yang begitu jauh sehingga orang-orang Mu'tazilah yang konon Mu'tazilah niku orang yang meyakini atau mempercayai sesuatu. Isra Mi'raj ini sejatinya memberikan pemahaman arti hidup dan kehidupan manusia. Jadi Kanjeng Nabi niku wis ngajari
ya apa carane urip, ya apa carane urip sing bener antarane hubungan manusia dengan manusia, antara hubungan manusia dengan Tuhannya, itu diatur, diajari kali Kanjeng Nabi. Nah, oleh karena itu wong-wong Mu'tazilah niku karena dengan tanda kutip lebih melogikakan sesuatu. Loh, Isra Mi'raj ini gak masuk akal banyak. Makanya ada istilah Isra Mi'raj itu ada 3 prinsip yang disebut 3M. 3M ini duduk sing model karena kasus corona sing sak mangke. 3M corona niku napa? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Niku 3M karena virus corona. Namun di sini Isra Mi'raj itu sama 3M. Mungkin corona niku niru Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. 3M itu adalah ma'rifat, mukasafah, dan mahabbah. Ini rahasia betul nih. Jadi Isra Mi'raj itu betul-betul memahamkan kepada semua manusia bahwa kita ini sebetulnya wajib bermakrifat kepada Allah. Terbukti Rasulullah SAW niku betul-betul nyata secara nyata, betul-betul ru'yah, melihat kepada Allah. Dan ini tidak bisa dibantah. Isra Mi'raj bukan berarti Kanjeng Nabi niku waktu Mi'raj tok weruh nang Gusti Allah, tidak. Kanjeng Nabi itu makrifatnya itu nun sewu sampai wonten dekone tiba disebutaken lahiri Kanjeng Nabi sajidan syakiran hamidan, langsung sujud bersyukur maca tahmid. Niki lek wong boten makrifat boten mungkin. Dan makrifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah terhijab sama sekali. Kalau manusia-manusia seperti kita ini boten saged nandingi Kanjeng Nabi. Kalau toh kita itu mendapatkan sesuatu ibaratnya mendapatkan nun sewu sisa-sisa makanan jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula jenengan iki oleh sisa-sisa iki. Makrifate Kanjeng Nabi niku abadan abad. Sampai wonten dawuh para arifin mengatakan wal ma'rifatu fid dunya min ghairi hijabin muta'azziratun ghairan nabi. Makrifat ing dalem donya ni sing ora tau dihijab iku den uzurno. Wal ma'rifatu fid dunya, barang siapa yang bermakrifat di dunia, wal ma'rifatu fid dunya min ghairi hijabin, sing ora tau dihijab gak ono. Ghairan nabi kejaba Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabeh niku mesti den uzurno. Mestine den uzurno, mesti dihijab. Si ono laline. Kanjeng Nabi boten. Waktan bawaktan 24 jam itu selalu ingat. Dan ini diajarkan ketika Kanjeng Nabi niku Mi'raj. Makanya M yang pertama itu adalah makrifat nang Gusti Allah. Ini ajaran Kanjeng Nabi. Dan makrifat itu wajib. Ini wow termasuk pulau belajar nyambung apa sing dibesarkan Kiai Rahman. Bagaimana kita bisa bermakrifat kepada Allah? Tentunya kita harus menggunakan corot dalil-dalil, baik dalil nakli maupun dalil akli. Kita harus bermakrifat seperti makrifatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ojo koyok makrifati iblis. Iblis yo makrifat, tapi makrifat yang menyesatkan. Makrifat kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya napa carane? Nah,
niki sepakat jumhur ulama ngajaraken dumateng kula panjenengan gini ku ngerti yo kelawan sifat-sifat Gusti Allah. Nah niki dalane ya Pak. Sifat-sifat Gusti Allah iku kenali, baik sifat wajib mohal lan sifat jaiz Allah. Kenali dulu. Kenapa harus kenal sifatnya Allah? Karena wasifatu la yanfaku bidzati. Wasifatu yadullu ilal mausufi. Sifat itu tidak bisa pisah dengan zat. Sifat tidak bisa pisah dengan zat. Mengapa tidak bisa pisah dengan zat? Maka wasifatu yadullu ilal mausufi. Maka sifat itu menunjukkan kepada zatnya, kepada yang disifati. Apa yang disifati? Yaitu kepada zatnya Allah. Maka di jumhur ulama sepakat wajib saben-saben wong mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah dibebani tanggung jawab dan tentunya akan dimintai pertanggungjawaban. Itu namanya mukallaf. Kula panjenengan bagian di situ. Syarat mukallaf akil balik, yang berakal dan dewasa. Itu wajib. Saben-saben wong mukallaf. Lek mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam, ini mukallaf. Wajib ngewurdi kelawan sifat-sifat Allah. Saya yakin di pondok-pondok pesantren diajarkan itu tentang sifat wajib mohal jaiznya Allah. Kenapa? Karena ini sangat urgent, sangat penting. Masalah akidah karenanya. Untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin sifat itu berdiri sendiri tanpa ada zat. Begitu pula zat tidak mungkin berdiri sendiri tanpa ada sifat. Karena sifat itu sajane yo manggon nang zat, sedangkan zatnya Allah tidak pernah bertempat. Karena Allah adalah bersifat qiyamuhu binafsi. Gusti Allah niki mboten manggon. Qiyamuhu binafsi ini bahasa filosofinya adalah lek monggo secara teksnya Gusti Allah itu bertempat kepada zatnya sendiri. Tetapi hakikatnya tidak dikatakan seperti itu. Sebagai rujukan dalilnya, innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Innallaha satune Gusti Allah iku la ghaniyun yang disemuki 'anil alamin santato saking alam kabeh. Artinya semuki tidak membutuhkan apapun, termasuk tempat tidak butuh Allah. Allah tidak butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat, Allah tidak memiliki sifat istighna. Allah tidak kaya. Orang kaya itu tidak butuh apa-apa. Kalau orang kaya mengatakan kaya dirinya tapi membutuhkan sesuatu, mereka belum kaya. Allah Maha Kaya di sini, sehingga tidak membutuhkan apapun. Oleh karenanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau mendasari laisa lahu makanun wala zamanun. Allah itu tidak bertempat dan tidak butuh waktu. Fa khalaqa makana waz zamana. Tetapi Allah lah yang menciptakan tempat. Ada langit, ada bumi. Allah lah yang menciptakan waktu, ada siang, ada malam. Akan tetapi Allah tidak butuh itu semua. Itulah Allah yang dikatakan Maha Kaya. Subhanallah. Ini ajarane makrifat. Sifat wajibi Allah 20 niki dibagi papat. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Untuk membuktikan, menolak atas kebenaran tentang zatnya Allah, kita punya dalil, punya dasar. Tamengnya adalah sifat salbiyah. Boloni 5. Kitab Baqa Mukhalafatul Hawadis Qiyamu binafsihi wahdaniyah. Itu harus dipahami. Kitab manane Allah niku dihin, artinya dahulu. Mukhalafatun Gusti Allah niku keri. Karena Allah bersifat kitab dalile huwal awwalu wal akhiru.
Bagaimana awalnya Allah? Awalun bila ibtida'in wa akhirun bila intihain. Awalnya yang tidak ada permulaan dan akhirnya yang tidak akan pernah ada putusnya. Bakok langgeng kekal abadi. Kekekalan Allah itu karena tidak pernah berubah. Dalil di dalam Al-Quran semua harus ada rujukan dalil naklinya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini makna dasarnya. Dan seterusnya kita bakok mukhalafatul lil khawatis sampai sifat wahdaniyah. Ini secara umum mawon iki kalau cerita. Iki lek diceritakno beberane iki yo sampai subuh mulai. Ini yang pertama, nggih. Itulah untuk kita mengenal kepada Allah. Makrifat kepada Allah itu seperti itu. Ojo makrifat iblis. Makrifat iblis itu diplesetno. Ngomong hakikat tapi diplesetno. Kabeh seakan-akan teko Allah. Khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Engko lek nglakoni elek jarine teko Allah. Lah rusani amal. Nauzubillah min dzalik. Tidak seperti itu ajaran Rasulullah SAW. Ini pertama, makrifat. Tadi Qori sudah membacakan salah satu ayat surat Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Sapane sing kepingin kepethuk nang pangerane falyamal amalan sholihan. Lakukanlah amal yang baik, amal yang soleh. Makanya para arifin itu mengajarkan bidayatul abidin nihayatul arifin. Kawitane wong abid, wong ahli ibadah, amal-amal yang soleh itu endingnya itu harapannya menjadi arifin, orang-orang yang bermarifat kepada Allah Subhanahu. Iku surat Al-Kahfi sing diwaos niki. Faman kana surat Al-Kahfi sing faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan sekali-kali kau menyekutukan. Jadi bacanya apa kula? Ojo nyekutokno pangeran. Siji-sijine wong ojo sampai nyekutokno. Lan rasane kadang-kadang nih sewu mungkin lek kanggene wong-wong alim, wong ahli pondokane saya yakin tidak ada dalam hatinya sedikit pun ingin mengkultuskan benda keris nomale sesajen, tidak ada seperti itu. Waya hutan barokah ini, hutan barokah, hutan itu kalian hilang diri ya, tidak ada yang mengkultuskan. Tapi kadang-kadang kita itu lupa pada diri kita sendiri, mengkultuskan diri kita sendiri, seakan-akan ada daya kekuatan selain kekuatan Allah. Bukti nih, nalikani amal rumoso aku iso amal, tentu amal itu. Nah, ini berarti kita belum melepaskan daripada kesyirikan dalam diri kita. Segala sesuatu merasa dirinya yang punya kemampuan. Padahal lek didelok hakikate lak mboten saged napa-napa kula panjenengan. Nggih. Lek ayat Quran niku napa? Quran surat napa niku? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku khalaqakum datena sira kabeh wa ma ta'malun lan sing sira lakoni. Kabeh niku Gusti Allah. Bahkan obah mendeng niki Gusti Allah sing obah. Lek gak percaya sampean, lek kepingin iso obat dhewe, lek kena stroke ayo obano tangan sampean. Kuat gak? Sampai dipaksa nyeret-nyeret juga iso. Berarti yang menggerakkan, mendiamkan itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki ibaratnya makrifat dasar itu dikenalkan seperti itu. Makanya anak-anak kita itu memang wajib kenalkan itu masalah sifat-sifat Allah itu, agar mereka bisa tertanam masalah keyakinan akidah, masalah tauhid jangan sampai menyimpang. Satu. Yang kedua,
filosofi daripada Isra lan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah mukasafah, kebuka. Ya. Kanjeng Nabi niku waktu munggah niku Isra Mi'raj niku secara ini secara nyata bisa melihat surga, bisa melihat neraka, iso ndelok aras, iso ndelok kursi, duduk kursi niki Pak. Kursi ini iso reot, iso ndelok Sidratul Muntaha dan seterusnya, lain-lain ditampakkan secara nyata. Ini gimana nih mukasafah, kebuka. Rahasia-rahasia kebesaran Allah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini filosofi daripada Isra Mi'raj. Dan yang ketiga, yang ketiga adalah mahabbah. Mahabbah. Tanpa itu nonsen. Mahabbah, cinta itu karena kenal. Ya. Kalau bahasa pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Ya. Kanjeng Nabi itu manusia atau makhluk sak donya sing paling cinta nang Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Quran, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini ayat adalah menunjukkan orang yang paling cinta kepada Allah adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa gak cinta wong Kanjeng Nabi? Mi'raj luar biasa perjalanan. Dan cinta serta dicintai. Wong sing paling bahagia, paling indah hidup itu orang yang mencintai dan dicintai. Nek wong cinta sebenarnya istilahnya bertepuk sebelah tangan. Kita cinta kepada seseorang, mereka tidak cinta, gak nyaman soro awake. Atau sebaliknya, orang kita dicintai seseorang, kita tidak cinta, kepethuk tambah melayu, padahal kuno kating nguber sampean. Merasa dikejar-kejar seperti hantu. Gak nyaman. Nah, Kanjeng Nabi itu sosok yang istimewa, dicintai dan mencintai Allah, luar biasa. Ini tingkatan mahabbah, kenikmatan yang tiada tanding dibanding yang lain. Sampai-sampai Kanjeng Nabi bijak nglencer kali Gusti Allah. Nglencer ini luar biasa. Isra Mi'raj itu perjalanan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu tidak melenceng. Masya Allah, luar biasa. Tapi Kanjeng Nabi niku Isra Mi'raj niki mboten sekedar nglencer-nglencer oleh napa mboten, ana hikmahe sing mboten saged diukur. Mboten saged diukur. Isra Mi'raj ini. Isra Mi'raj itu perkataan ini muncul karena ada dua ayat. Yang pertama surat Al-Isra ayat pertama, yang kedua surat An-Najm. Surat pertama surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzina barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nomor 2 surat An-Najm mengatakan namanya wa man yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini korelasinya sambung lah. Pertama ayat Al-Isra. Al-Isra ini diawali redaksi ayatnya adalah kata subhana, maha suci. Sing jenenge maha suci niku sakjane tidak bisa ditakrif, tidak bisa didefinisikan. Itu namanya maha suci. Atau bahasa pojok kampungi, maha suci niku mboten saged dinalar mungguhi akal. Jenengan ngangge akal, gak pakai akal, gak ngurus dari Gusti Allah. Karena Allah tidak pernah ta'alluq dengan akal manusia. Sementara wong Mu'tazilah
segala sesuatu itu diyakini ketika dia masuk akal. Ini bertentangan. Sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan Mu'tazilah itu yang memang seharusnya dia itu meyakini sesuatu malah melemahkan imannya. Contoh ini, contoh. Isra Mi'raj Kanjeng Nabi niku dipertanyakan. Dah iya, mosok Nabi Muhammad Isra Mi'raj sampai diunggahno nang dhuwur langit. Muncul pertanyaan akal, berarti menyimpulkan sendiri mereka. Berarti Gusti Allah karo Kanjeng Nabi ku jarake waduh, jauh sekali. Soalnya lek diunggahno nang dhuwur langit mriku. Kalau kita ambil satu ayat di dalam Al-Qur'an, wonten kalimat ayat surat apa nih? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sejatinya hakikatnya Allah itu lebih dekat daripada urat pernapasan, otot pernapasan. Lebih dekat daripada itu. Diso sing jenenge paling cedhek ya nemplek kaya otot gulune iki. Nggih. Secara umum dekat itu karena jejer. Lebih dekat lagi karena nemplek seperti ini. Kalimat redaksi ayat ini Allah lebih dekat daripada urat leher. Ini artinya kedekatan Allah itu tidak bisa digambarkan seperti makhluk satu dengan yang lain. Tidak bisa digambarkan benda yang satu dengan benda yang lain. Kedekatan Allah itu hakikatnya adalah Allah meliputi seluruh alam semesta. Allah meliputi seluruh alam semesta. Karena hakikatnya Gusti Allah itu jenis wahdaniyah zat, sepi kam mutasil, sepi kam munfasil, utawa wahdaniyah af'al, wajib kam mutasil, sepi kam munfasil. Wajib hitungan ketemu, mukhalamun hitungan pisah. Tidak ada ciptaan Allah yang terpisah kepada zatnya Allah, karena Allah sudah meliputi seluruh alamnya. Paham ya? Ini diarani kedekatan Allah. Jadi dibantah wong Mu'tazilah mempertanyakan mosok berarti Gusti Allah ambek Kanjeng Nabi ku ana jarak. Jaraknya yang begitu jauh, bukti ini dileren juga nang dhuwur langit. Nomor kali Kanjeng Nabi dicap bahwa mosok Kanjeng Nabi Mi'raj ambek rogoi. Lek kalau dengan raganya, badannya, ini sangat tidak masuk akal karena orang Mu'tazilah itu melogikakan. Sifat kemanusiaan itu ada istilah gravitasi bumi, ada daya tarik bumi. Ketika manusia itu lepas dari orbit bumi, dia akan hancur. Niki bahasane wong Mu'tazilah. Lek kanggene wong arifin tidak ada sesuatu yang mustahil. Ingat bahasa kalimat subhana maha suci. Maha suci itu adalah kekuasaan Allah, sifat kudrat iradatnya Allah. Mereka lupa ya. Lek Allah berkehendak, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Wong jenenge iman niku memang di luar akal. Nek jarine Imam Ghazali, iman niku sejatine fauqa turil aqli. Iman itu adalah di atas puncaknya akal. Artinya jenengan lek ngomong iman niki mboten oleh ngendelok akal kita nggak bisa, karena di atas puncaknya akal itu keimanan. Jadi lebih dominasi iman itu lebih diyakini dengan rasa daripada akal kita. Ini landasannya. Sehingga ketika orang-orang Mu'tazilah mempertanyakan seperti itu, nah ini dibantah. Wong Kanjeng Nabi niku duduk menungso biasa kok. Nomor kali. Yang ketiga,
Mesti Kanjeng Nabi Muhammad SAW berdialog dengan Allah itu membutuhkan tempat khusus. Waktu tengdur aras. Ini pertanyaannya muncul seperti itu. Lalu Gusti Allah manggon di tempat khusus, berarti bertentangan dengan sifat qiyamuhu binafsihi. Gitu, bertentangan, tidak cocok dengan itu. Sejatinya Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW niku istilah secara umum adalah pembelajaran tarbiyah minal maula. Hanya itu, tidak lebih daripada itu. Yang kedua, menunjukkan kebesaran Allah. Makanya sampai Kanjeng Nabi puncaknya itu munggah, Subhana maha suci Allah. Wis ojo diote-ote ini. Artinya ojo sampai melogikakan sesuatu tentang Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Ayat berikutnya, Subhanalladzi asra bi abdihi. Ia isrokan hambanya. Nah, asra bi abdihi ini kalimat ini sedikit ada keunikan. Keunikannya di mana? Karena menurut tata bahasa Arab yang disebut abdihi itu sebetulnya sudah mengandung kata yang maf'ul bih atau penderita, apa nih, objek ya, objek maf'ul bih, objeknya itu sudah jelas, abdihi ya, abdihi. Sehingga seandainya ayat ini ditulis asra abdihi, baknya tidak ditulis, itu juga tidak mengurangi makna, sama, ia isrokan hambanya. Tetapi di sini kenapa Allah menambah huruf ba di depannya? Ini agar supaya bimaiyah, penyertaan ini menguatkan bahwa kalau tidak dengan Allah maka Nabi Muhammad itu tidak akan pernah bisa naik ke arah sana. Ini berarti sifat qudrat iradahnya Allah munggah. Terus dilanjutkan dengan ayat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Minal masjidil haram ilal masjid. Kanjeng Nabi sadurunge Mi'raj iki diperjalankan minal masjid ilal masjid. Niki ngajari kula jenengan, duduk cuma Kanjeng Nabi tok. Walaupun kita tidak akan bisa menyamai kemuliaan, keistimewaan, kedudukan Nabi Muhammad, tapi paling tidak secara makna hakikatnya isok nyontoh mirip-mirip kayak Kanjeng Nabi. Isra Kanjeng Nabi itu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau perwujudan di dalam laku kita, misal contoh, kulo saking Pasuruan menuju ke Cilacap, ini juga perjalanan darat. Apa bisa dikatakan Isra? Kalau kita mengatakan Isra perjalanan darat itu, kalau kita di dalam hati kita bisa menancapkan minal masjid ilal masjid, hati kita harus menancapkan minal masjid. Napa masjid itu? Quran sing dawuh, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Allah mengatakan masjid-masjid itu kepunyaanku. Jangan sekali-kali kau berbicara tentang di dalamnya masjid itu tentang selain aku, tentang Allah. Selain Allah tidak boleh. Makanya di jero masjid ojo cerita politik, ojo diajang politik. Apalagi sekarang mungkin ada pilkada, pilpres dan sebagainya. Jangan sekali-kali kau manfaatkan masjid untuk ajang politik. Tidak boleh, haram. Ini wonten pengurus NU JWAM ini akan diberikan satu pembelajaran kita semua. Tidak boleh. Masjid itu harus di dalam
Hati kita itu tidak ada lain kecuali hanya Allah. Itu Isra. Sampai Kanjeng Nabi munggah teng dhuwur aras. Niku puncaknya Mi'raj. Di saat Kanjeng Nabi Mi'raj di sana, Kanjeng Nabi menemukan satu makom yang begitu mulianya. Wasik nikmat luar biasa Kanjeng Nabi. Puncaknya itu di aras sana. Sampai-sampai Kanjeng Nabi itu mohon kepada Allah, ya Allah, ini luar biasa, menikmati beliau. Tapi Kanjeng Nabi seiling dumateng umatnya. Ya Allah, terus pundi carane kula nyampeaken dumateng umat kula saged to ngraosaken nikmat sing kula rasakaken sak mangke wonten di aras. Akhire Gusti Kanjeng Nabi diperintah mudhun teng bumi. Ya wis jok kuwatir kon mudhuno. Mudhun engko tak kei oleh-oleh. Makomnya sama seperti kau waktu Mi'raj. Apa mi'raj Nabi Muhammad SAW? Yaitu ru'yatul haqqi faqat fahuwa maqamul fana. Nalikane Kanjeng Nabi Mi'raj itu makom yang paling indah yang tidak pernah ditemukan di saat itu, yaitu ru'yatul haqqi faqat. Yang dipandang itu hanya Allah, yang dilihat itu hanya Allah, yang dirasa itu hanya Allah. Fahuwa maqamul fana. Di saat itu Kanjeng Nabi betul-betul fana. Terus kaya iso ngrasakno liyane. Begitu Kanjeng Nabi sadar, njaluk dedonga nang Gusti Allah, jenengan paringi oleh-oleh kula Gusti. Kula saged nurunaken dumateng umat kula. Begitu ngoten Kanjeng Gusti Allah maringi oleh-oleh niku paling napa? Ibadah salat, ibadah sembahyang ini. Makanya Isra Mi'raj ini sakjane hari ulang tahun tentang masalah sholat. Saking bungane Kanjeng Nabi langsung mudhun, padahal perintah sholat pertama kali ini ping pinten? Ping 50. Perintah sholat pertama kali sing diturunno nang Kanjeng Nabi niku ping 50. Mudhun bunga. Balik ping 50. Umpama satu hari satu malam itu waktu itu cuma 24 jam. 24 jam. Katakanlah kalau kita setiap setengah jam sholat itu ketemu di sik 48. Umpama niki Pak, bener-bener niki diterapno karo Kanjeng Nabi 48 setiap setengah jam sembahyang sholat. Koyok-koyok nih, koyok-koyok umat Kanjeng Nabi kalau sing sembahyang kabeh. Nggih. Wong wis dikorting petang napa? Ping 50 dipotong 5 sampai kali 5 dalam waktu sehari semalam. Dengan waktu estimasi yang begitu tepat sekali dengan kelonggaran yang luar biasa. Lho ngono iku ya sik akeh sing ngenyang. Buktine akeh sing ngenyang ana kadang-kadang sembahyang dikodhok nggih. Dikodhok arwan musyafir itu memang rusak. Niki mboten lunga gak apa gak ono digawane saking males. Kadang-kadang ono yang sing beling malah gak sembahyang, naudzubillah min dzalik. Padahal niki oleh-oleh sing paling napa nggih, paling berharga ketika Rasulullah SAW terus mudhun ya napa kula saged makom seperti mudhun salat. Tak kei perintah salat. Nah, sehingga hakikat daripada sholat itu adalah mi'raj. As-sholatul mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'raj wong mu'min. Napa mi'raj wong mu'min? Indahnya di saat kita mi'raj itu, bagaimana orang awam seperti kita bisa mi'raj? Terap-terapannya ketika kita sholat. Sholat itulah kesempatan kita untuk bisa mi'raj niru Kanjeng Nabi. Apa? Temukan Allah di situ. Waktu sembahyang, temukan Allah. Ya apa carane nemokno? Iku ditoto atine. Ya apa carane noto atine? Jarine Kanjeng Nabi sing waktu sadurunge Mi'raj nang dhuwure Isra'i minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Tancapkan di dalam hatimu masjid. Masjid itu artinya hati yang bersih.
Aja duwe sampai duwe pikiran aneh-aneh mbayangno sing liya-liya, aja ilangno semua. Baru kita sholat itu betul-betul mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Gusti Kanjeng Nabi. Makanya endi panggonane mi'raj di awal kita sholat, yaitu di saat kita takbiratul ihram. Makanya takbir pertama ini disebut takbiratul ihram. Ihram itu artinya haram. Haram apanya? Haram ketika kita mengumandangkan takbir pertama, mengingat-ingat selain Allah itu haram hukumnya. Jadi perlu diulang. Lek sampai takbir pertama kok eling blonjo, eling pasar, eling penggawean. Nah, diulang ya. Berarti sik durung mi'raj ya. Lepas. Karena Rasulullah mengatakan, "Fa huwa maqamul fana." Matikan dulu, hilangkan dulu. Musnahkan semuanya. La maqamul firqi. Bukan pekerjaan itu tidak ada, menunggu pekerjaan kita. Ya. Bukan urusan keluarga itu nggak ada, ono anak bojo ngenteni. Tapi di saat kita sholat, sementara tinggalkan mereka fana. Baru kita mengumandangkan takbir Allahu Akbar. Nikmat luar biasa. Ini ajaran ini Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pun ketemu kaya ngoten, masya Allah, luar biasa ibadah. Kanjeng Nabi dawuh wa ja'altu qurrata ainin fis shalah. Ya. Jadi jadikan sholat itu menjadi permata hati. Permata hati di dalam hati kita. Duduk sembahyang niki terpaksa. Wong sembahyang terpaksa nih ya abot. Umum terpaksa nih karena oh itu saking kewajiban gak sembahyang ngono aku ini. Tapi nek Kanjeng Nabi sembahyang ini hiburan, nikmat luar biasa. Oleh karena itu mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah, barokah Isra Mi'raj niki, barokah bulan Rejab menika, muga-muga kula panjenengan manah kula panjenengan dibuka kali Allah, dikai taufik hidayah kali Allah. Saketo derekaken Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan mugi-mugi anak turun kula panjenengan dadosaken anak turun yang saleh salehah sing saged awaladun sholihin yad'ulah sing saged ndongaaken kepada kedua orang tua kita. Barangkali karena wekdal muga-muga manfaat walaupun sekedhik kirang langkung nyuwun pangapunten. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.